Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita langsung bahas tentang soal TPM ASPD tahap 1 Kota Yogyakarta. Baiklah, nomor 1. Dalam lomba matematika diberikan 50 butir soal dengan aturan jika menjawab setiap soal benar diberi skor 4. Jika menjawab salah diberi skor negatif 1. Jika tidak menjawab skornya 0. Nah, seorang peserta berhasil menjawab benar 41 soal dan mendapat skor 159. Jumlah soal yang tidak dijawab adalah, misalkan jumlah soal yang tidak dijawab ini adalah Z. Kemudian karena yang tidak dijawab tidak memberi pengaruh apa-apa, kita hitung yang benar dan salah saja. Nanti jumlahnya adalah 159. Yang ini 4 kali 41 164. Nah, kita misalkan jumlah soal yang salah adalah Y, maka ini min 1 kali Y, min Y, jadinya 164 dikurangi Y sama dengan 159, Y nya 164 dikurangi 159. Nah, padahal di sini tadi soal yang benar, seluruh soal adalah ada 50, soal yang benar 41, kemudian soal yang salah ada 5, berarti sisanya adalah jumlah soal yang tidak dijawab. Z nya sama dengan 50 dikurangi 41 ditambah 5. 50 dikurangi 46 sama dengan 4. 2. Ibu membeli gula sebanyak 92/3 kg. Ternyata di rumah masih tersedia gula sebanyak 11/2/6. Berarti gulanya kan ditambah dulu ini. 92/3 ditambah 11/2/6. Nah, ini kan penyebutnya 3 dan 6. Ini sementara ini bisa disederhanakan. 2/6 sama dengan 1/3. 9 2/3 ditambah 11 1/3. 9 ditambah 11 2/3 tambah 1/3. 20 ditambah 1 21. 2/3 tambah 1/3 kan 3/3. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Ibu menyisihkan 3,5 kg untuk membuat kue. Ya, sebelum dibungkus ibu menyisihkan 31/2, berarti 21 dikurangi 31/2 sama dengan 17 1/2. Nah, sisa setelah disisihkan ibu 3,5 kg itu 17,5, 17 1/2. Ini kita bagi dengan berat kantong plastik. Jadi ini 17,5 kg ini mau dibungkusi masing-masing 1/3/4. Nah, kita jadikan pecahan biasa dulu. 17 kali 2 34 tambah 1 35 bagi 2. Ini 1 kali 4 4 7 7/4. Pembagian pecahan sama dengan perkalian kebalikannya, 35/2
kali 4/7. 4 bagi 2 2, 35 bagi 7 5, 5 kali 2 10. Jadi ada 10 buah kantong plastik. Nomor 3. Ayah akan membuat denah gedung pada kertas berukuran 20 cm kali 30 cm. Ukuran gedung yang akan dibangun 60 meter kali 39 meter. Skala yang mungkin. Jadi ini yang diketahui adalah bukan gambar denahnya tetapi kertasnya, kertas untuk menggambar denahnya. Kita bandingkan dulu. Jadi kita bandingkan kertas sama kondisi gedung sebenarnya. Nanti itu ukuran perbandingan dan ukuran kertasnya. Misal perbandingan panjangnya 20 banding 20 cm banding 60 meter. Jadikan senti dulu. 20 cm banding 6000 cm. Nanti bagi senti 1. Nah, 2 banding 600 bagi 2 semua. 1 banding 300. Sekarang lebarnya 13 cm banding 39 meter. cm 3900 meter cm. Ini sama 1 banding 300. Karena sama berarti kita tinggal pilih dari jawaban ini yang supaya denah nanti lebih kecil dari kertas kan ya. Jadi harus di atas 300 perbandingannya. Nah, satu-satunya adalah 1 banding 400. Jawabannya D. Nomor 4. Bentar, kalau ada yang bertanya, kenapa enggak 1 banding 100? Nah, kalau 1 banding 100, ukuran kertasnya saja 1 banding 300. Kalau 1 banding 100, enggak bisa digambar di kertas itu. Ya, masih perbandingannya masih kurang besar. Jadi di atasnya 300. Nomor 4. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 46 hari oleh 16 orang. Nah, kalau ini kaitannya dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Kalau ada perbandingan senilai maupun berbalik nilai, hari ini di sini variabelnya kita tentukan dulu, hari dan orang. Jadi suatu pekerjaan itu bisa diselesaikan 46 hari oleh 16 orang. Nah, setelah dikerjakan selama 8 hari, berarti sisanya berapa ini? 46 dikurangi 8 sama dengan 38. Berarti 38 hari akan selesai dikerjakan oleh 16 orang. Tetapi di perjalanannya pekerjaan itu ternyata nggak langsung dikerjakan kembali setelah 8 hari tadi, berhenti selama 6 hari. Berarti tinggal berapa hari sisanya? 32 hari. Untuk selesai tepat waktu 32 hari sisanya. Padahal kalau 38 hari itu diselesaikan 16 orang. Tapi kalau 32 hari otomatis perlu tambahan. Kalau perlu ini misalkan X orang, berarti ini tentukan tanda panah yang mengarah ke angka yang lebih besar. Kenapa X-nya lebih besar dari 16? Karena kita butuh tambahan orang, berarti besarnya X lebih dari 16. Sedangkan yang hari ini
tanda panahnya ke atas karena 38 lebih besar dari 32. Kalau berbalik seperti ini maka posisinya dibalik salah satu. Kalau perbandingan senilai ini langsung sama per sama dengan per, ini kalau senilai. Tapi ini posisinya tidak senilai, maaf berbalik nilai. Maka salah satunya harus dibalik. Misal yang dibalik adalah yang hari. 32 per 38 sama dengan 16 per X. Kedua ruas dibagi 16. 16 bagi 16 1, 32 dibagi 16 2. X nya 38 dibagi 2 sama dengan 19. Padahal semula ada 16 orang, jadi 19, berarti tambahan pekerjanya berarti berapa? 19 dikurangi 16 sama dengan 3 orang. Nomor 5. Nilai dari 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2 pangkatkan negatif 1. Ini kan hasilnya 2 pangkat negatif 3 per 3 pangkat negatif 2. Ini sama dengan 3 pangkat 2 pangkat per 2 pangkat 3. Dari sini langsung saja tiga pangkat 2 per 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali, ini pembagian pecahan sama dengan perkalian kebalikannya, 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Karena ini ganti kali, ini jadinya dibalik. Udah, sederhanakan. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 1, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 juga 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nomor 6. Nilai dari bentuk akar ini adalah, sebelumnya ingat kembali tentang perpangkat bentuk kuadrat. Ini 1 pangkat 2 sama dengan 1, ini 4, ini 9, 16, 25. Nah, nanti ternyata kebalikannya akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4, akar 25 sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, kita cari faktor yang ada di dalam akar ini yang berupa bentuk kuadrat, yang berupa ini 1, 4, 9, 16 dan seterusnya, yang bisa keluar dari akar. Ini sama dengan 2 akar 40, itu 4 kali 10, 3 akar 27 itu 9 kali 3. Nah, kita pilih 4 dan 9 itu yang bisa keluar dari akar. 4 akar 16 kali 3 dikurangi 5 akar 4 kali 3.
perhatikan ini, akar 4, akar 16, akar 9, akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4, akar 4 sama dengan 2. 2 kali 2 4, akar 10. 3 kali 3 9, akar 3. 4 kali 4 16, akar 3. 10, akar 3. Nah ini 4 akar 10 kali 9 akar 3 per 16 akar 3 dikurangi 10 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 1, 9 dibagi 3 3, 6 bagi 3 2, 4 dibagi 2 2 bagi 2 1. Jadinya tinggal 2 kali 3 6 akar 10. Nih. Nomor 7. Perhatikan gambar pola berikut. Pola 1 ada 1, pola 2 ada 2, perhatikan ini kalau 2. Pola 3 ada, maaf, pola 2 ada 4, 1 2 3 4. Pola 3 ada 9, 1 2 3 dan seterusnya. Pola 4 ada itu 1 2 3 pada 16. Nah, perhatikan ini. Kalau 1 kalau pola kedua ini masing-masing yang saya lingkari ada 2 dan ada isinya ada 2 dan 2 kali. Yang ini juga isinya 3, pola ketiga dan ada 3 kali. Yang keempat ada 4 dan sebanyak 4 kali. 4 kali 4 16, 3 kali 3 9, 2 kali 2 4, 1 kali 1. Berarti ya pola yang kelima nanti bentuk seperti ini, nanti ada 5. Nah 5 ini ada 5 kalinya, berarti 5 kali 5 25. Pola 6 langsung mengikuti ya, 6 kali 6 36. Berarti jawabannya A. Nomor 8. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik, virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Nah, di sini jika satu genom virus mereplikasi menjadi 2 setiap 10 menit dan mula-mula di dalam sel terdapat 3 genom virus. Terus 3. Berarti 10 menit kemudian setelah 3 nih. Sedangkan replikasi pertama terjadi pukul 9.30. Yang ditanyakan ketika virus sebanyak 384 ya. Berarti replikasi itu terjadi pada pukul berapa? Nah, kalau pertamanya ada 3, nanti 10 menit pertama replikasi pertamanya masing-masing kan satu virus jadi 2, satu genom virus jadi 2. Jadinya kalau 3 nanti 10 menit jadi 6. 10 menit lagi jadi 12. 10 menit lagi jadi 24. 48. 96. 192. 384. Nah, replikasi pertama itu kan yang 6 ini 9.30. Berarti yang ini 9.40. Ini 9.50. Ini 10. Ini 10 10. 10 20. 10 30. Berarti jawabannya B. 9. Pak Jaya adalah seorang pengusaha masker.
Pesanan masker akhir-akhir ini meningkat seiring meningkatnya kasus COVID-19. Nah, ceritanya ini Pak Jaya pinjam ke bank 30 juta, akan dikembalikan selama 10 bulan dengan cara mengangsur. Jika bunga tunggalnya 8% tiap tahun, besar angsurannya berapa? Berarti nanti besar angsurannya itu adalah besarnya pinjaman ditambah bunga dibagi lama mengangsur. Bunganya berapa? Yang kita hitung dulu. Bunganya ada 8%. 8% artinya 8/100 selama 10 bulan. Nah, ini 8% ini tiap tahun, bunga per tahun. Berarti karena ini lamanya mengangsur hitungannya bulan, 1 tahun kan ada 12, ini jadi per 12 kali 30 juta. 100 dibagi 100, 1 bagi 3, 1 bagi 3, 4, 8 dibagi 4, 2, nolnya 6, 2 juta. Bunganya 2 juta. Berarti besar angsuran 30 juta tambah 2 juta, 32 juta dibagi 10 bulan, jadinya per bulannya 3.200.000. Nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Denny akan beli sepasang kemeja dan celana. Di toko mana ia akan mendapatkannya dengan harga paling murah? Nah, kita hitung dulu. Toko Aneka mejanya diskon 25%. Jadi 25% per 100 kali 150.000. Potongannya berapa? 25 kali 15. 3.700. Kemudian 10%, 10 per 100 kali 200.000. Berarti 20.000. Tulis di sini ya. Caranya seperti itu, yang lainnya juga. Berarti potongannya kita tulis potongannya. Nah, ini 20% dari 150.000, 30.000, 15% dari itu 30.000 juga, 15% itu 22.500, 20% dari 200.000 40.000, 10% dari 150.000 15.000, 25% dari 200.000 50.000. Nah, ini adalah diskonnya. Diskon yang paling besar itu berarti harga yang paling murah. Kita jumlah saja. 37.500 tambah 20.000, 57.500. Ini 60.000. Ini 62.500. Ini 65.000. Berarti harga yang sepasang kemeja dan celana yang paling murah adalah di toko Dewi. Oke, cukup sekian, kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.